Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Aining Budiati MPPM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nabila Jauza Hasanaya dengan NIM 666124029 dari kelas 3B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis IFAS, EFAS, dan juga matriks SWOT dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Jadi untuk visi dan misi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, yakni yang pertama visinya adalah profesional dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan misi yang pertama peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia, yang kedua peningkatan kualitas layanan, pengelolaan, dan juga pembinaan perpustakaan, yang ketiga pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait dengan analisis IFAS dan juga EFAS dari visi misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Yang dimana analisis IFAS ini terdapat dua faktor strategis. Yang pertama ada faktor kekuatan atau strength, yang kedua yaitu ada faktor kelemahan atau weakness. Kemudian di sebelahnya terdapat bobot, rating, dan juga skor. Yang dimana bobot merupakan dampak terhadap faktor strategis, kemudian rating merupakan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi, dan juga skor itu didapatkan dari nilai bobot dikali dengan nilai rating. Untuk faktor kekuatan sendiri di sini ada 6. Yang pertama, sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi, profesional, dan berdedikasi. Yang kedua, dukungan anggaran provinsi untuk layanan perpustakaan dan arsip. Yang ketiga, ada adopsi teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang dengan adanya perpustakaan, perpus digital, dan juga e-arsip. Yang keempat, SOP layanan responsif dan komunikatif. Yang kelima, kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi meningkat. Dan yang keenam, ada fasilitas perpustakaan provinsi itu relatif lengkap. Yang dimana subtotal bobot dari kekuatan itu berada di angka 0,53 dan subtotal skor dari kekuatan itu berada di angka 1,89. Kemudian untuk faktor kelemahan atau weakness, itu terdapat 6 juga. Yang pertama ada sumber daya manusia kompeten itu belum merata di kabupaten dan kota. Yang kedua, anggaran inovasi digital itu masih terbatas. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu belum optimal. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan itu belum seragam. Yang kelima, budaya baca dan kepedulian arsip masyarakat itu masih rendah. Yang keenam, fasilitas perpustakaan kabupaten atau kota itu tidak merata. Yang dimana subtotal bobot dari kelemahan itu berada di angka 0,47 dan subtotal skor kelemahan itu berada di angka 0,94. Jadi total skor dari IFAS itu didapatkan dengan hasil 2,83. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis EFAS, yang dimana analisis EFAS ini terdapat dua faktor strategis. Yang pertama ada faktor peluang atau opportunities, dan yang kedua ada faktor ancaman atau threats, yang dimana faktor peluang ini terdapat 5. Yang pertama, perkembangan teknologi digital perpustakaan dan arsip. Yang kedua, dukungan pusat terhadap gerakan literasi dan SIKN atau JIKN. Yang ketiga, peluang kerjasama dengan sekolah, kampus, dan juga komunitas. Yang keempat, tuntutan masyarakat akan layanan cepat dan responsif. Yang kelima, kesempatan untuk memperoleh hibah untuk teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimana subtotal bobot dari peluang itu didapatkan dengan hasil angka 0,50 dan subtotal skor peluang itu berada di angka 1,72. Kemudian faktor strategis yang kedua ada ancaman atau threats, itu ada 5 juga. Yang pertama ada platform digital komersial menjadi pesaing informasi. Yang kedua budaya baca dan arsip masyarakat yang rendah. Yang ketiga keterbatasan anggaran daerah. Yang keempat kesenjangan akses digital antar wilayah Banten. Dan yang kelima ada ancaman keamanan data dan cyber seiring digitalisasi. Yang dimana subtotal bobot dari ancaman itu didapatkan dengan angka 0,50 dan subtotal skor dari ancaman berada di angka 0,94. Jadi untuk total skor EFAS itu berada di angka 2,66. Selanjutnya pada slide berikut terdapat matriks SWOT. Jadi untuk mendapatkan sumbu X itu didapatkan dari hasil analisis internal yang dimana faktor kekuatan dikurangi dengan faktor kelemahan yang didapatkan dengan hasil 0,91. Kemudian untuk mendapatkan sumbu Y itu didapatkan dari hasil eksternal, di mana faktor peluang dikurangi dengan faktor ancaman yang didapatkan dengan angka 0,78. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini berada di kuadran 1, yaitu growth atau pertumbuhan. Dari hasil analisis SWOT, posisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten itu berada di kuadran 1, yaitu posisi growth atau pertumbuhan. Yang artinya, dinas ini punya kekuatan yang kuat dan peluang yang besar. Jadi, strategi yang paling cocok untuk dinas ini adalah strategi SO atau Strength Opportunity. Nah, jadi strategi SO ini sudah dibuat ke dalam 3 hal. Fokusnya itu ke dalam 3 hal. Yang pertama, mempercepat pengembangan layanan digital dan e-arsip dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang profesional dan fasilitas yang sudah siap. Yang dimana hal ini tuh penting supaya layanan digital kita tuh makin cepat dan mudah diakses. Yang kedua, itu memperluas kerjasama, baik itu dengan sekolah, kampus, ataupun komunitas. Yang dimana hal ini tuh guna menguatkan literasi dan pemanfaatan jaringan seperti SIKN, JIKN. Jadi manfaatnya tuh bukan hanya ke internalnya aja, tapi juga ke masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan peluang hibah atau CSR TIK. Supaya apa? Supaya modernisasi layanan dan infrastruktur digital itu bisa berjalan lebih cepat tanpa hanya mengandalkan anggaran internalnya aja. Jadi karena dinas ini tuh berada di kuadran 1 atau growth pertumbuhan, strategi yang paling pas untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat layanan kedepannya itu adalah strategi SO atau Strength Opportunity. Slide berikut terdapat balanced score dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dengan melihat 4 perspektif. Yang pertama dari perspektif finansial yang berada di angka 80% dengan objektivitas efisiensi anggaran yang bertujuan untuk mendukung digitalisasi layanan perpustakaan dan arsip. Kemudian untuk perspektif yang kedua itu ada customer yang berada di angka 83% dengan objektivitas meningkatkan kualitas layanan yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan pemustaka. Kemudian perspektif yang ketiga itu ada perspektif internal. Nah, perspektif internal ini objektivitasnya adalah meningkatkan efektivitas proses dan SOP.
yang bertujuan untuk memastikan kelancaran sirkulasi dan layanan arsip. Dan perspektif yang terakhir, yang keempat, adalah learning and growth. Nah, learning and growth ini berada di angka 85% dengan objektivitas meningkatkan kompetensi pegawai yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip implementasi. Jadi untuk prinsip implementasi ini terdapat 6 prinsip. Yang pertama, itu pihak yang mengimplementasikan strategi. Nah, untuk pihak yang mengimplementasikan strategi ini ada 3. Yang pertama, kepala dinas itu sebagai pengarah utama strategi, kemudian yang kedua ada sekretariat, bidang perpustakaan, dan bidang arsipan sebagai pelaksana teknis, dan yang ketiga seluruh pegawai sebagai pendukung pelaksana operasional. Prinsip yang kedua yakni cara mengimplementasikan manajemen strategi. Nah, untuk cara mengimplementasikan manajemen strategi itu dengan 3 cara. Yang pertama, menjabarkan strategi ke dalam program, kegiatan, dan target kinerja yang jelas. Yang kedua, menyusun SOP pelaksanaan strategi dan menetapkan peran tiap unit kerjanya. Dan yang terakhir, mengintegrasikan strategi ke dalam perencanaan anggaran tahun. Implementasi yang ketiga yaitu mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Yang pertama itu menyusun program prioritas seperti layanan perpustakaan digital, gerakan literasi, dan modernisasi arsip. Yang kedua itu melaksanakan anggaran untuk sumber daya manusia, teknologi dan informasi, dan juga pengembangan layanan. Yang ketiga, membuat prosedur standar untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip implementasi yang keempat, itu ada penerapan strategi. Nah, untuk penerapan strategi sendiri, di sini terdapat 3. Yang pertama ada leadership implementation, yang dimana pemimpin itu bertugas untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi pelaksanaan strategi. Kemudian yang kedua ada organizational implementation, yaitu untuk penataan struktur, peningkatan kompetensi, dan penguatan koordinasi. Kemudian yang ketiga ada policy implementation, yaitu bertujuan untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan layanan, digitalisasi, dan juga ketertiban. Implementasi yang kelima yaitu mengorganisasi tindakan dengan cara mengatur jadwal pelaksanaan program, distribusi tugas, dan juga alat koordinasi, kemudian membentuk tim pelaksana untuk program prioritas, dan selanjutnya yang terakhir itu menyesuaikan sumber daya agar efektif mendukung implementasi. Prinsip implementasi yang keenam yaitu merealisasikan strategi. Yang pertama meluncurkan layanan digital, aplikasi perpustakaan, dan juga sistem informasi. Yang kedua menjalankan program literasi di masyarakat, sekolah, dan juga komunitas. Dan yang ketiga itu melakukan evaluasi progres setiap triwulan untuk memastikan strategi itu berjalan sesuai dengan targetnya. Jadi, berdasarkan hasil analisis IFAS, EFAS, dan matriks SWOT yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini berada pada kuadran 1, yaitu growth atau pertumbuhan. Yang dimana hal ini menunjukkan dinas ini memiliki kekuatan yang besar dan peluang yang luas untuk terus berkembang. Dengan menerapkan prinsip manajemen strategi dari Fred R. David pada tahun 2011, perumusan, implementasi, dan juga evaluasi strategi, dinas ini dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem kearsipan, serta mendorong budaya literasi yang lebih baik di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis IFAS, EFAS, dan juga matriks SWOT dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.